BRT dianggarkan hanya 81, tapi di informasi terakhir bahwa yang 37 itu BSD provinsi itu tidak akan lagi di dalam kontrol itu. Setelah akan juga kawalan jika hari ini kebetulan bahkan hadir sudah tidak bisa bagaimana caranya. Jika BRT untuk bulan Januari uangnya sudah ada di kami dan kita bisa cairkan itu. Dan nanti kita kasih alat satu itu nanti 37 jadi bahkan bagian ini bisa kita tangan hanya ini saja. Sekian dan terima kasih. Pagi ini bertepatan sekali dengan rencana akan diselenggarakan musyawarah desa khusus untuk membicarakan perjalanan pembangunan desa ini dalam tahun anggaran 2021. Kita hari ini bertemu di waktu yang sangat salah, meskipun di tempat yang benar, tapi tempat ini rasanya juga selama ini tidak ada penghuni. Kalau kita lihat dari depan rasanya kantor ini kayak tidak ada penghuni, atau mungkin karena kesibukan teman-teman perangkat lebih fokus di dalam, sehingga ada kesan seolah-olah kantor kita ini seperti tidak pernah disinggahi oleh perangkat-perangkat. Mudah-mudahan ini terjadi karena kesibukan aktivitas di dalam. Tapi kalau kesibukan aktivitas di dalam, pertanyaan kita, kenapa hari ini juga dokumen perjalanan anggaran kita belum pernah dibicarakan dalam forum musyawarah dengan BPD? Ada satu keadaan yang sangat memprihatinkan, dan ini tugas kami untuk menyampaikan kepada desa. Tidak perlu merasa tersinggung, tidak perlu merasa bahwa kenapa harus agak kasar nadanya atau agak tinggi intonasinya. Tidak ada maksud untuk menyatakan ketidakpuasan, tapi ini merupakan pelaksanaan tugas dan kewajiban kami untuk bisa melakukan pendampingan sepenuhnya. Manakala kami mengetahui bahwa ternyata dari 229 desa, desa Waitukan sampai hari ini, ketika desa-desa lain sudah pencairan anggaran mau masuk untuk khusus BRT mau masuk ke Februari, ternyata di Waitukan belum apa. Ini kondisi yang menjadi keprihatinan kita semua. Nah, karena kondisi seperti itu, kami coba untuk mendapatkan informasi apa kendalanya sehingga sampai hari ini juga proses formal perencanaan seperti musyawarah bersama BPD untuk melakukan proses penetapan itu tidak jalan-jalan. Ada beberapa hal yang kami dapatkan sebagai informasi. Yang pertama, itu dalam kaitan dengan ada sejumlah hal yang belum patut diterima oleh masyarakat dan mengerucut ke BPD terhadap tata kelola pemerintahan desa, khusus di urusan tata kelola keuangan. Itu yang kami temukan. Kalau salah nanti bisa diklarifikasi. Kita butuh diskusi lebih jauh soal ini. Kita klarifikasi baru kita masuk ke forum. Nah, kondisi yang terungkap melalui informasi-informasi yang kami dalam dari desa ini, jika benar seperti itu,
maka konsep yang kami bawa datang khusus untuk Pak Ketua dan anggota BPD, bahwa terhadap materi itu sangat penting menjadi catatan, tapi tidak untuk kemudian menjadi prasyarat untuk dilaksanakannya forum musyawarah. Jika persoalan yang terjadi akibat dari aspirasi masyarakat yang dikembangkan melalui BPD dan kemudian BPD melalui forum-forum musyawarah internal diskusi menemukan bahwa ternyata ada dugaan cukup kuat. Sekali lagi ada dugaan cukup kuat terkait dengan penyalahgunaan keuangan desa. Itu akan tetap menjadi catatan penting BPD secara global. Catatan penting itu kemudian nanti bisa dimintakan keterangan klarifikasi dalam forum musyawarah pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja desa kita setelah ini. Karena itu penting bagi diketahuinya secara persis akumulasi anggaran dari sumber pendapatan tahun anggaran 2021, dan juga kalau itu bisa diklarifikasi akan ditanggung siapa, maka bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan diakumulasi untuk kepentingan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan kita di 2021. Tapi jangan kemudian dugaan itu karena belum terklarifikasi lantas menjadi alasan kita untuk tidak boleh melakukan pembahasan. Proses pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan belanja desa ini penting untuk kepentingan 2021. Jika ini tidak dilaksanakan secara terus-menerus, maka yang rugi adalah masyarakat kita di desa ini. Program-program pemerintah tidak bisa dieksekusi. Bantuan-bantuan langsung tunai seperti BLT tidak dapat dieksekusi. Kenapa? Karena anggaran pendapatan belanja desa kita belum ditetapkan. Hal yang berikut, jika proses terselenggaranya musyawarah bersama BPD itu kemudian menetapkan RKPDes dan APBDes, itu bukan berarti bahwa menutup segala celah yang menjadi dugaan pengelolaan keuangan di tahun anggaran sebelumnya. Bukan, ini harus dipahami secara baik. Bahwa kita mulai menetapkan anggaran pendapatan belanja desa kita di tahun anggaran 2021 bukan berarti bahwa kondisi yang terjadi di 2019, 2020 atau bahkan sebelumnya di 2017 sampai sekarang itu bukan menjadi terhapus karena keputusan BPD dalam penetapan anggaran pendapatan belanja desa 2021. Tidak. Musyawarah pembahasan itu wajib dilakukan. Wajib dilakukan. Dan ini mestinya secara aturan sudah harus dilakukan penetapannya paling lambat itu 31 Desember tahun 2020 kemarin. Tapi kita malah sudah memasuki 2021 di bulan Maret pun belum. Ini kesalahan besar yang harus bisa diperbaiki hari ini dengan menunjukkan komitmen kita untuk harus bisa menyelenggarakan penetapan anggaran pendapatan belanja desa. Yang berikut, dalam kaitan dengan sejumlah dugaan itu, kita memiliki mekanisme dalam tata kelola pemerintahan untuk memastikan bahwa apa yang kita duga ini benar atau tidak. Di tingkat desa hanya ada forum penjelasan atau klarifikasi. Tapi ending dari semua itu bukan ada di tangan kita. Pemerintahan kita baik di desa maupun di tingkat kabupaten, kita memiliki satu lembaga, satu instrumen pengawasan yang disebut API, Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Fungsi pengawasan internal pemerintah ini ada di Inspektorat Kabupaten Flores Timur. Nah, karena itu sekedar sebagai bayangan saja untuk Pak Ketua BPD dan teman-teman. Jika kesulitan untuk saling mengklarifikasi, mendapatkan penjelasan yang baik yang kemudian mau diteruskan kepada masyarakat, kita punya API tadi.
silakan saja mendorong ini ke inspektorat, meminta inspektorat bukan untuk menangkap dia, tidak. Meminta inspektorat untuk melakukan auditing. Meminta inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Nah, pada konteks ini kami berharap Pak Kades jangan merasa bahwa saya dilaporkan. Jangan Pak Kades. Dalam urusan mengklarifikasi kepentingan publik di tingkat penyelenggaraan pemerintah desa, itu tidak ada urusan saling melapor. Kita dua pemerintahan, pemerintah, kepala desa dan perangkat, juga ketua BPD dan anggota, kita ini mitra. Tugas kita adalah menyelenggarakan upaya kesejahteraan masyarakat di tingkat desa melalui program-program. Pak Kades dan perangkat melaksanakan program-program secara teknis. Ketua BPD dan anggota melakukan fungsi-fungsi persetujuan dan pengawasan. Nah, pada tingkat kemitraan ini mestinya kedua belah pihak tidak boleh saling memisahkan diri untuk berdiri pada posisi sendiri-sendiri sebagai semacam musuh. Tidak boleh. Kita mestinya memahami kemitraan ini sebagai satu hal baik di mana kita boleh saling mengingatkan terhadap banyak hal dalam hubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa kita. Jadi sekali lagi mohon Pak Ketua BPD dan teman-teman anggota agar kondisi yang berkembang dari kemarin soal ketidakpuasan dan lain sebagainya itu tidak boleh menjadi syarat untuk kau harus tanggung jawab dulu baru kita mulai pembahasan. Itu tidak boleh. Pembahasan dengan pertanggungjawaban ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Nah, khusus untuk tuntutan pertanggungjawaban, dalam ketentuan itu Pak Kades punya waktu 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan. Itu berarti manakala ada dugaan di tingkat BPD atau masyarakat umum terkait dengan pengelolaan keuangan desa di tahun anggaran 2020 dan kemudian dituntut untuk dia harus berikan laporan. Ini kewajiban beliau tanpa dituntut pun, kewajiban kepala desa untuk memberikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran itu kepada bupati dan juga disampaikan kepada BPD untuk penting klarifikasi di tingkat desa. Dan dalam aturan 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran berjalan, berarti Pak Kades ini bulan terakhir kewajiban Pak Kades untuk menyiapkan laporan penyerapan anggaran untuk tahun anggaran 2020. Karena itu Pak Seman, sekretaris desa. Oh, itu kecamatan. Nah, teman-teman bisa apa? Bantu Pak Kades untuk susun itu semua. Menyusun laporan penyerapan anggaran ini mudah. Berangkatnya dari program 2020 kemarin, apa saja yang kamu lakukan kemarin? Program apa saja yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020? Dengan pagu anggarannya berapa? Tereksekusi berapa persen? Dan ingat Pak Kades, laporan yang dimaksud itu bersandar pada SPJ, tidak karan-karan. Program A dengan pagu anggaran berapa ratus juta, itu dieksekusi, bukti belanjanya di mana saja, atau laksananya hanya sekian persen dengan kendalanya seperti ini, sehingga uang sisa di rekening itu sebagai silpa itu berapa? Mudah, urus di mana? Karena kita memiliki dokumen pembangunan, dokumen perencanaan anggaran di saat kita memulai mengeksekusi kegiatan pembangunan di satu tahun anggaran. Dan karena itu teman-teman perangkat tanya Pak Kades apa yang kami bisa bantu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Ini kalau jarang masuk kerja memang repot Pak. Kamu jarang masuk kerja, tapi tiap bulan tidak ada istilah jarang tidak terima silta. Ini coba kalau terdengar perangkat desa di Baitu kan itu jarang terima silta, itu masih masuk akal karena memang jarang masuk kerja. Tapi siltanya Jawa ya Pak Kades ya.
kita punya cara. Ini mohon maaf, saya omong ini karena ini urusan publik, teman-teman semua. Nah, saya bicara tidak berangkat dari kebencian atau ketidaksukaan secara pribadi, tidak. Ini tugas saya, tugas Pak Kadis yang diberikan kepada saya di bidang untuk bicara hal-hal seperti ini. Kalau saya tidak bicara, saya salah. Karena saya tiap bulan terima gaji. Begitu teman-teman semua. Jadi khusus untuk persiapan pelaporan sebagaimana tuntutan masyarakat, ya tolonglah Pak Kadis rapatkan barisan, Pak Sek mana, terus semua pihaknya mana, struktur yang ada, mari kita duduk, kita mulai melakukan penyusunan pencairan anggaran, penyerapan anggaran di tahun anggaran 2020. Nanti di dalam urusan pelaporan itu BPD bisa minta penjelasan lebih jauh, bisa. Dan Pak Kadis juga jangan berpikir bahwa wah, kalian kayak inspektorat saja, kalian kayak polisi jaksa saja. Tidak boleh begitu Pak Kadis. Forum itu dibuka secara opumpai, secara kakak adik, tapi dalam kapasitas sebagai BPD dan kepala desa. Kita bicara tentang kepentingan lo, kita bicara tentang penyelenggaraan pemerintah di desa kita. Jadi hindari perasaan-perasaan seolah-olah ada yang sedang mencari kelemahan pihak lain. Tidak boleh, jangan. Tidak usah. Pak Kadis bisa memberikan penjelasan secara baik. Jika BPD merasa tidak masuk akal, silakan bertanya. Jika kedua belah pihak tidak bisa ketemu dalam satu hal mengklarifikasi masalah itu, tadi saya bilang kita punya kita punya inspektorat. Bisa minta pelibatan inspektorat dalam melakukan auditing. Hasil auditing itu akan lahirkan apa yang disebut LHP, laporan hasil pemeriksaan. Nanti LHP itu bunyinya seperti apa? Kita punya kewajiban untuk menindaklanjuti. Begitu. Bisa ya Pak Kadis ya? Tidak usah merasa semacam ada ancaman. Kita manusia semua ini tidak ada yang sempurna Pak Kadis. Bisa saja ada keterbatasan yang membuat kita tidak bisa melaksanakan kewajiban jabatan kita secara sempurna. Dan itu manusiawi, Pak. Itu manusiawi Pak Kadis. Jadi kembali ke soal tuntutan pelaporan oleh Pak Kadis dalam kaitan dengan serapan anggaran di tahun 2020. Itu saya minta Pak Ketua BPD dan teman-teman itu boleh menjadi catatan penting, tapi tidak boleh menjadi kendala bagi terlaksananya forum musyawarah. Bisa ya, bisa diterima ya. Jadi jangan nanti sebentar, wah ini kalau belum kasih laporan kita tidak boleh bahas dulu ini, tidak boleh. Pembahasan ini menjadi penting untuk kepentingan tahun 2021. Hal-hal yang diduga di tahun 2020, 2019, 2018 dan kebelakangnya itu ada tata caranya tersendiri, ada mekanismenya tersendiri untuk akan ditangani. Hal kedua, saya mau tanya dulu di Pak Kadis, apakah rancangan RKPDes dan RPJMDesnya sudah ya? Oke. Kalau dua dokumen ini rancangannya sudah dibuat, maka akan mempermudah kita untuk forum nanti dipimpin oleh Pak Ketua BPD itu bisa melakukan pembahasan lebih lanjut untuk urusan penetapan. Kami berharap hari ini sudah bisa dilakukan penetapan. Pak Kadis dan perangkat teman-teman siapkan makan. Saya pastikan bahwa forum kalian ini sampai sore. Dia tidak mungkin berlangsung sebentar jam siang itu lalu selesai, tidak mungkin. Urus makan. Kalau tidak ada makan ngomong supaya saya tim belanja apa bon saya di kios mana kok datang kalian makan hari baru selesai. Jadi tidak boleh ditunda-tunda lagi. Karena setelah pembahasan ini, Pak Kadis punya kewajiban akan melahirkan apa yang disebut peraturan kepala desa tentang penjabaran. Dari penjabaran itu akan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen anggaran bagi bidang-bidang secara internal untuk kemudian pelaksanaan eksekusi program-program yang nanti disetujui.
Kalau kondisi seperti ini, saya berharap Ketua BPD sebentar pembahasan anggaran khusus item program-program yang ada. Carikan jalan Pak Kades, harus ada program untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur. Bagaimana caranya sedikit anggaran dari program-program yang sudah ada, harus ada. Ini model-model begini, kalian tidak akan maju-maju saya bilang. Jangan banyak-banyak, kalau sampai 15 juta bisa dapat cukup itu kegiatan. Nanti forum itu kita datang, hadirkan DPD dan perangkat, kita bicara satu hari tentang bagaimana bersinergi, bagaimana tugas pokok dan fungsi ini. Ini bingung-bingung ini, kalau saya tanya satu-satu pasti kebingungan. Kalau perangkat tidak mengerti tugas pokok dan fungsi, itu semua tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Demikian pun Ketua BPD dan anggota, kita juga perlu penguatan kapasitas pengawasan. Bukan untuk menjadikan kepala desa dan perangkat itu sebagai posisi yang kita awasi dari hari ke hari, tapi minimal Pak Ketua BPD dan anggota paham tugas pokok dan fungsi dan bagaimana strategi melakukan pengawasan, memberikan masukan-masukan kepada kepala desa dan perangkat untuk kepentingan perbaikan atau tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di desa. Ini penting. Dan itu harus dimulai dari adanya kapasitas yang cukup. Kita mesti tahu tugas kita mesti tahu bagaimana caranya melaksanakan tugas. Poin-poin mana yang harus menjadi fokus BPD. Kalau fokus BPD seperti ini, apa yang harus saya tahu supaya penekanan pada poin ini bisa berjalan dalam fungsi pengawasan yang baik. Ini ilmu Pak Frans harus diketahui dulu. Karena itu sebentar pembahasan anggaran, saya sarankan ini tidak bermaksud intervensi, Pak Kades ya, tidak ada maksud intervensi. Ini karena kondisi ini, ya disarankan dicarikan anggaran yang sekarang sudah dalam rancangan itu. Kalau belum ada peningkatan kapasitas aparatur, carikan anggaran sampai 15 juta itu sudah cukup. Itu untuk biaya kalian makan minum, biaya kalian punya uang duduk, biaya apa saja untuk kegiatan satu hari. Dan saya pastikan satu hari itu bisa memakan kemampuan kalian 1 tahun. Tidak usah khawatir. Saya pastikan itu. Upayakan itu supaya kalau memungkinkan setelah pencairan, setelah posting dan kunci SP2D untuk tahap 1 reguler 40%, itu bisa langsung memikirkan untuk melaksanakan kegiatan itu. Supaya kalau seadanya kalian ini lebaran yang kempes, kita pompa angin dari pagi supaya sebentar siang itu bisa pulih dengan baik. Jangan laksanakannya di bulan-bulan Agustus, November, Desember, itu tidak ada guna. Tidak ada guna. Lakukanlah di tahun awal. Kalau itu sebentar disetujui untuk dialokasikan anggaran bagi peningkatan kapasitas aparatur. Yang berikut dalam kaitan dengan ada pengakuan-pengakuan yang sudah terang benderang dari pihak internal kita bahwa dugaan penyalahgunaan keuangan itu kemudian sudah dipastikan bahwa dia siap bertanggung jawab. Nah, kondisi ini harus bisa disikapi secara administratif dalam catatan-catatan. Nanti dengan keadaan keuangan kita akan bisa merunut ke belakang di tahun anggaran 2020. Forum sebentar itu akan memastikan kalau memang demikian maka siltap kita ini silpat kita itu seluruhnya adalah sekian. Forum sebentar itu harus bisa memastikan berapa silpanya. Tapi tidak untuk memaksa kepala desa harus bertangkan mana duitnya. Tidak untuk itu. Harus terklarifikasi secara baik bahwa kita punya silpa di tahun anggaran 2020 itu sekian. BPD mesti punya catatan yang pasti. Kenapa terjadi silpa? Silpa ini dari item anggaran yang mana? Apakah item anggaran ini nomenklatur ini masih terbawa ke 2021 atau tidak? BPD harus bisa memastikan itu. Bisa ya, Pak Ketua BPD. Saya tidak ada, ini saya berbagi saja. Nah, saya berbagi supaya lebih efektif. Lalu kemudian setelah
Karena kondisi yang kita temukan di lapangan, ini saran awal untuk Pak Kades, lakukan evaluasi internal. Kalau memungkinkan, setelah penetapan APBDes 2021, lakukan rolling staffing. Tidak untuk diberhentikan, tidak. Tapi lihat mana yang kalau posisi ini tidak mampu, coba geser, kasih teman lain. Dia kembali ke posisi yang lain. Begitu. Seorang kepala desa mestinya tahu kekuatan dan kelemahan selama memimpin. Faktor-faktor pendukungnya itu bersinergi atau tidak. Kalau tidak bersinergi, alasannya apa? Kalau dia malas, pacu dia untuk harus rajin. Kalau tetap tidak bisa lakukan evaluasi kinerja, ternyata diketemukan hasil evaluasi kinerja itu tidak mampu bersinergi mendukung kepala desa, berhentikan Pak Kades. Jangan ragu-ragu. Kita urus lewat tanah ini tidak boleh karena ikatan emosional, rasa tidak enak karena kumpai dan seterusnya. Tidak boleh. Tidak boleh Pak Kades. Ini catatan penting. Kita pusing juga ini di desa ini. Terlalu banyak soal yang memang hampir tidak bisa diurai. Saya bilang Pak Kades, apa sih benang kusut model apa yang kita tidak bisa urai ini? Ini teman-teman ini mudah-mudahan semua ini apa kendalanya? Sangat berenergi ini nih. Nah, yang ini di ujung sini apa? Sebagai apa adik? Kasih pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, apa? Kaum umum. Ini mudah-mudah semua, apalagi pendamping desa juga cantik-cantik begini. Coba lihat. Apa yang kurang kalian di sini? Bersinergi ya. Kita kerja ini sekolah kehidupan. Kalau kita rajin masuk kerja, manajemennya aktif, kita pasti belajar. Kita sedang sekolah itu. Kita akan berubah kalau waktu ke waktu. Tapi kalau harus masuk kerja tidak bisa Pak. Tidak bisa Pak. Masuk kerja supaya bisa menerima penugasan-penugasan apa yang diberikan oleh Pak Kades. Jangan ganti. Tolong masuk kerja ya. Yang malas-malas kemarin tidak boleh lagi. Kita kerja ini dengan sirkap sudah diatur, nominalnya kita sudah tahu. Kalau rasa kurang, berhenti Pak. Tidak bisa karena rasa kurang lalu mencari sampingan dengan mengorbankan waktu aktivitas kita di kantor. Tidak boleh, tidak bisa. Iya. Kalau rasa kurang berhenti, membantah aku pemelak mungkin, mukul pemelak mungkin. Iya, namanya juga hidup Pak. Tidak ada orang yang memaksakan. Karena ketika kita malas, kita mengorbankan banyak hal baik bagi masyarakat kita di Lombok ini. Itu efeknya. Pak Ketua DPD keras sedikit Pak. Ya keras dalam arti bukan mengkasari tidak. Tapi terhadap agenda-agenda penting yang tidak bisa dilaksanakan, kan Pak Ketua DPD dan anggota tahu, oh ini faktornya karena kurang solidnya manajemen internal pemerintah desa umpama. Panggil Pak Kades dalam musyawarah, duduk ngopi Pak Kades. Ini kenapa susah sekali ini? Kalau faktor perangkatnya tidak mampu, bagaimana caranya? Minta orang kecamatan turun, kasih pembinaan, kasih support, pikiran-pikiran positif, bantu mereka untuk kerja gini-gini. Atau kalau kecamatan juga rasa bagaimana? Oh telepon saja saya. Saya lagi peluk istri juga, saya lepas dia datang untuk bantu kalian, saya bilang kalian. Ada kesulitan kasih tahu. Kita bantu untuk mencarikan solusinya. Jangan terus diamkan masalah, nanti numpuk-numpuk. Masyarakat sudah mulai enak, ribut di desa, yang hancur. Bagi saya, pemerintah boleh hancur, tapi kalau tanah tidak boleh rusak. Pemerintah boleh hancur, karena mudah kita atur kembali. Dan kalau tanah rusak, kamu atur kembali benar. Padahal kamu tinggal di Waitu. Waitu kami apa ya? Kita tinggal di tengah air, sebenarnya ada keteduhan. Air kehidupan yang sedang mengalir. Ternyata kita mati di tengah air kehidupan yang sedang mengalir. Begitu. Jadi ini saya mohon maaf, saya tidak bermaksud mengkasari Bapak Ibu, tidak. Tapi memang dalam fungsi-fungsi pendampingan yang kami lakukan, berangkat dari dokumen-dokumen, berangkat dari evaluasi kinerja melalui pantauan-pantauan.
kita temukan bahwa teman-teman kita di sini ini memang malas masuk kerja, benar kan? Benar toh? Benar toh? Iya. Jangan malas lagi lah, masuk sudah kerja tuh. Jangan malas lagi. Pak Kades, kalau ada kesulitan kontak Pak Kades, tidak ada masalah. Di jam kantor itu telepon saja. Pak Rovin, kami sekarang begini-begini, ada kesulitan begini, kira-kira bisa kasih solusi bagaimana? Telepon saja Pak Kades. Telepon. Atau di sana soal tata kelola keuangan, telepon Pak Alo bagaimana? Kami begini. Nanti sistemnya kira-kira bisa terima atau tidak ya? Kalau kami sudah berupaya untuk membenah administrasi dengan cara begini. Oh, tidak apa-apa Pak Kades. Ini tugas kita bersama untuk menciptakan kondisi penyelenggaraan pemerintahan desa jauh dari masalah-masalah, baik masalah uang yang berfokus pada masalah itu. Ini tidak boleh kita lakukan. Saya kira ini beberapa hal teknis yang saya sampaikan. Tentu saja Pak Kadis diberikan kesempatan untuk bisa menegaskan sejumlah hal baik yang bisa membantu mereka di dalam mencarikan solusi-solusi positif agar proses sebentar nanti bisa berjalan. Oh iya, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Mungkin saya buka ruang untuk kita dialog sedikit dulu. Pak Adis punya kesempatan nanti merangkum keseluruhan dialog kita yang pertama. Ada hal yang mau ditanyakan, mau disampaikan, kita diskusi dulu. Jadi kalau kita mau hot mix jalan di musyawarah nanti, ini agregat dulu. Ya, coba kita mulai dengan agregat. Sirtunya bagaimana? Bahu jalannya bagaimana? Ada jalannya bagaimana? Jadi kita diskusi dulu. Ada hal-hal yang perlu kita diskusikan mengarah pada upaya memperlancar proses musyawarah nanti, itu kita diskusikan sekarang. Silakan, saya buka kesempatan seluas-luasnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kadis yang saya hormati. Komis, desa, pimpinan dan rekan. Kami di lembaga sepertinya juga menjadi tanda-tanda besar ketika mendengar arahan Pak Kadis. Dalam hal ini juga pasti diambil oleh Pak Kadis. Tanggal 25 Februari 2021 kami sampai jam malam itu hanya membuat penetapan APBD. Bahkan kami buat penetapan tanggal 25 itu